Nah, Al-Quran ini bukan sekedar wahyu yang mengkonfirmasi keimanan kita, tapi di saat yang bersamaan menjadi kurikulum kehidupan kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-185. Saking istimewa dan tingginya dipilihkan di malam terbaik, di hari terbaik, di bulan terbaik, oleh malaikat terbaik kepada Rasul terbaik. Malamnya saking pentingnya, suasana di malam itu dinaikkan semua jenis kebaikan sehingga amal soleh pun naik lebih dari 1000 bulan pahalanya. Itu nanti ada di Quran surah ke-97. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tuh, kenapa pakai lailah tidak pakai lail? Kalau lail itu hanya menunjuk waktu, di waktu malam. Anda mau tahajud, ambil sebagian waktu malam. Quran surah 17 ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bi. Dari sebagian malam, waktu yang cukup panjang itu, ambil sebagian untuk menunaikan tahajud. Jadi lail, layali, lela, lili, ya, lala itu malam. Ibu lili, ibu malam-malam. Kalau pakai ta, lailah, berarti ada yang istimewa di malam itu. Karena itu begitu detil diksi Al-Quran itu, ayatnya ketika menampilkan inna anzalnahu fi lailatul qadr, berarti ada yang istimewa di malam itu. Ya, saking istimewanya, malamnya berubah suasananya, berubah nilai pahalanya. Wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bukan 1000 bulan ya, lebih dari 1000 bulan. Nanti bergantung kadar keikhlasan. Kalau yang berhitung 1000 bulan ya dikasihnya 1000 bulan. Ya, kalau tidak pernah berhitung, Allah berikan pahala tanpa hitungan. Harinya ketika turun itu Jumu'ah, menjadi sayyidul ayyam. Bulannya Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Malaikatnya ketika menerima Al-Quran langsung berubah jadi sayyidul malaikah. Ya, Jibril, Ruhul Amin. Nabi ketika menerima itu menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin. Tidak ada yang menerima Al-Quran dalam suasana apapun kecuali berubah jadi istimewa. Rasulnya jadi istimewa, malamnya istimewa. Tadi Al-Qadar, malamnya diberkahi. Nanti surahnya Ad-Dukhan, surah ke-44 itu ya. Ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Anda bayangkan. Kemudian turun di Mekah. Nah, ini yang mau saya tunjukkan keistimewaannya. Mekah itu jangan dibayangkan saat ini yang ramai, maju, banyak hotelnya dan sebagainya. Ini saya ilustrasikan ya Bu Pak. Ini kanan, ini di kiri ini. Ini tisu biarkan saja. Ini lembah. Ya, ini lembahnya nih. Lembah ini kalau kita membaca dari segi sejarah, peta-peta masa lalu, itu tidak akan pernah keluar dari keterangan Al-Quran. Biwadin ghairi dhi zara'in inda baitikal muharram. Tanahnya tandus, batuannya pekat, tumbuhan jarang tumbuh, terisolasi keadaannya. Di situ ada yang mulia. Kalaulah tidak ada kemuliaan al-bait, baitullah, kalau nggak ada Ka'bah ini selesai. Diliputi oleh padang pasir, Sahara yang luas. Ini diapit oleh dua kekuatan besar. Di sini ada Romawi dengan imperiumnya, ya. Saking dahsyatnya Romawi, kalau Bapak Ibu nanti ada sempat waktu mengunjungi, itu terbentang Mediterania, ada laut besar Mediterania, dari Italia ke Libya, Tunisia sampai ke Turki. Itu sampai sekarang arsitektur bangunannya peninggalan Romawi masih ada. Saya pernah cukup lama di Tripoli di Libya. Saya kunjungi daerah namanya Leptis Magna. Itu sampai sekarang kolosiumnya, beberapa bangunannya, pondasinya masih ada sampai sekarang, untuk menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan Romawi masa itu. Punya peradaban, punya kekuatan. Samping kirinya Persia, Pak. Punya kekaisaran. Ini kan Al-Manar, ya, sifatnya kan manarah. Manarah itu apa? Menara. Menara itu apa? Itu dulu puncak salah satu nilai spiritual tertinggi Persia. Karena ketika mereka mau menyembah, menempatkan api di atas menara.
Nanti di era Islam, ketika Islam masuk ke Persia, digantilah tempatnya, tidak dirubah, fungsi tempatnya dirubah, diganti sebagai tempat azan, untuk menunjukkan bahwa setiap tempat penyembahan itu diarahkan kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, di sini ada Romawi, di sini ada Persia, dua kekuatan besar. Pertanyaan saya, kenapa Qur'annya turunnya di tempat titik yang tadi disebutkan, yang tandus, yang peradaban belum muncul, yang penduduknya sebagian besar pada masa itu banyak yang berbuat kriminal, pemabuk banyak. Ini sering saya informasikan, pemabuk zaman itu yang pemula itu 5 kali sehari, Ustaz. Yang pemula loh, bayangkan yang profesional itu. Kalau ada pencuri, pembegal, itu nggak nanggung, sekampung begal semua. Gifar itu kan kampung begal. Gifar itu kampung begal. Tokohnya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah itu pemimpin para begal di kampung begal. Ya, nanti kelak masuk Islam, memperkenalkan diri, saya dari kampung begal dulunya. Maka ditambah al di depannya, ujungnya i, Al-Ghifari. Ya, jadi kalau ada yang namanya Al-Ghifari, kampung begal gitu loh. Tapi nanti ada nilainya, belum selesai, baru setengah, jangan pulang dulu. Belum selesai. Kalau ada zina, zinanya khatam, semua jenis zina dikerjakan. Anda bayangkan tuh, ya, membunuh itu sudah biasa. Tokoh-tokohnya dikenang sepanjang zaman itu, kenang sepanjang zaman itu, landscape-nya itu begitu. Ya, keadaan masyarakatnya demikian. Nah, Quran itu kenapa nggak turun di Romawi? Kenapa tidak turun di Persia? Kok turunnya di tempat itu yang terlihatnya tidak ideal? Maka Allah ingin menunjukkan keistimewaan Al-Quran dan keagungan dia, yang bisa merubah tempat yang paling nadir dengan maksiat menjadi khairu ummah. Orangnya berubah jadi orang terbaik di zamannya, tempatnya berubah jadi paling makmur yang melintasi zaman. Dan untuk menutup klaim di kemudian hari, pantas Islam pernah maju turunnya di Romawi. Untuk menghilangkan klaim di kesempatan yang lain, pantas Islam itu hebat turunnya di Persia. Tapi ketika diturunkan di tempat yang paling rendah, belum ada peradaban, belum ada kemajuan, maka Allah ingin membungkam siapapun yang menyangkal keistimewaan Al-Quran. Dibuktikan di setiap zaman, Quran diturunkan di titik yang paling rendah di muka bumi, masyarakatnya paling kontroversial, maksiatnya paling banyak, bisa dirubah oleh Quran dengan satu kilatan yang luar biasa, menjadi manusia terbaik yang dikenang sepanjang zaman. Dan itu dulu orang berubah itu dengan ayat-ayat pendek, Pak, Bu. Ibu kenal Bilal bin Rabah? Ayo, kenal di mana tuh? Atau ya, Bilal itu kan hafalnya baru Al-Ikhlas, coba. Tapi kekuatan Al-Ikhlas itu bisa menajamkan hatinya, pikirannya, dan memberi kekuatan pada fisiknya. Diseret oleh tuannya ke tanah lapang yang luas, dalam suasana panas yang tidak biasa. Saya ilustrasikan ya, panas di kita ini masih ada uapnya. Jadi kalau panas kita keluar keringat. Di Timur Tengah itu uapnya tipis, kalau betul-betul panas bisa hilang uap. Kalau hilang uap bukan keringat, itu langsung berubah jadi hitam. Karena uapnya tipis. Jadi kalau Anda simpan kerupuk, kalau di sini mengkerut, di sana terbakar. Ya. Dipanaskan batu, disimpan di dadanya, dalam suasana panas, dicambuk, dikatakan irtad. Jawabannya apa? Ahad. Irtad, ahad. Irtad, ahad. Ya, kamu murtad, ahad. Enggak, Tuhan saya esa, qul huwallahu ahad. Itu kalimat satu kata di surat Al-Ikhlas menajamkan hatinya, menguatkan pikirannya, memberikan semangat luar biasa pada fisiknya. Dan datang anugerah Allah. Umar itu cuma 2 huruf berubahnya. Siapa Umar sebelum masuk Islam tuh? Anda paham semua, baca sirahnya, baca sejarahnya. Jangan dilihat Umar sekedar setelah masuk Islamnya, lihat perubahannya, bagaimana Al-Quran merubah pribadi seseorang menjadi istimewa. Itu kedahsyatan Al-Quran. Umar kan dulu luar biasa sebelum masuk Islam, bahkan berkeinginan membunuh Nabi kan. Di perjalanan yang sangat luar biasa, sebelumnya Nabi doakan diantara 2 Umar kan, memohon pada Allah kebaikan.
Di perjalanan hanya mendapatkan informasi saudarinya masuk Islam. Saat sampai ke tempatnya hanya terdengar dua kalimat dulu tuh, Toha. Anda bayangkan, Toha itu menajamkan sanubarinya, merasakan frekuensi getaran yang tinggi, itu memperlemah semangat buruknya, tiba-tiba tergetar dan berubah jadi baik. Cuman dengan Toha jadi mulia. Anda sudah Al-Kahfi, sudah Yasin, sudah Baqarahan tuh, belum bisa berubah juga. Nah, ini faktornya apa? Kenapa orang dulu mendapatkan cahaya Quran begitu dalam dan merubah tampilan jadi istimewa dan langsung turun kesaksian Allah? Yang mahal tuh ini. Nanti pindah ke Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Persaksiannya langsung menggunakan bentuk fi'il madhi untuk memberikan inspirasi mudhari. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini mahal kalimatnya. Ya, kalian itu benar-benar umat terbaik yang pernah terlahir dan berkehidupan di muka bumi. Jadi teladan. Nah, bagaimana mereka menjadi umat terbaik itu? Ketika mengambil spirit dari Al-Quran dan menerapkan kurikulum yang ada di Al-Quran pada kehidupannya. Jadi Al-Quran itu saking istimewanya bukan sekedar bacaan Pak Ibu. Membaca itu adalah membuka pintu untuk mengetahui isinya. Nah, Al-Quran itu nanti ada 3 level. Level bacaan, level pemahaman, level pengamalan. Saat membaca itu untuk tahu isinya, untuk dipahami. Makanya kalimat pertamanya Iqra. Iqra itu belum menuntut paham dari qiraah. Ya, ketika ada qiraati, ada Iqra dan turunannya, kan kita tidak diminta memahami. Di mana-mana orang baca pertama kali itu untuk bisa baca, tidak dituntut paham. Itu hukum standar. Setelah itu memahami. Maka pindah ke tilawah. Tilawah itu, Bapak Ibu sekalian, bukan sekedar baca, tapi membaca, memahami apa yang dibaca. Setelah periode Nabi diisi dengan wahyu, setelah itu dialihkan tahapnya dari qiraah ke tilawah. Ketika ada praktek ibadah dan muamalah, langsung berubah jadi tilawah, bukan qiraah lagi. Ya, contoh, sholat ini. Sholat itu ketika ayatnya turun berupa perintah penunaian, itu iringan kalimatnya bukan qiraah lagi, tapi tilawah. Buka Quran surah ke-29, Al-Ankabut ayat ke-45. Saya yakin umumnya jamaah hafal tengah-tengahnya, tapi awalnya jarang dibaca. Ini yang tengahnya nih. Innas sholata tanha. Apa awal ayatnya? Oh, kan? Awal ayatnya utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Utslu, kata perintah dari kata tilawah. Tala yatslu tilawatan utslu. Wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah terkumpul wahyu ada perintah ibadah, utslu. Apa bedanya qiraah dengan tilawah? Kenapa turun qiraah di awal Iqra bukan utslu? Karena qiraah itu hanya perintah untuk menghadirkan apa yang diingat atau membaca yang di hadapan tanpa menuntut memahami apa yang dibaca itu. Kenapa wahyu pertama itu Iqra bukan utslu? Karena Nabi Muhammad itu jangankan paham, baca aja nggak bisa. Gitu. Salah kalau tilawah di awal utslu, itu menunjukkan ada bacaan. Makanya Nabi mengatakan Iqra ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca, saya nggak punya hafalan, saya nggak pernah sekolah, saya nggak punya guru. Kenapa dibuat Nabi itu oleh Allah ditetapkan ummi? Untuk menunjukkan Qur'annya orisinil, bersumber dari Allah. Litakidi ummiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan Nabi itu seorang ummi, untuk menunjukkan pada semesta bahwa Al-Quran itu orisinil firman Allah, tidak ada campur tangan Nabi Muhammad di dalamnya. Pernah nggak ngaji ayat Quran yang membimbing bisnis itu apa? Hadis-hadisnya apa? Keluarkan Kitabul Buyu'. Bimbingan dari Al-Quran dan hadis mengantarkan pada bisnis yang sukses dan membahagiakan. Tidak pernah ada sahabat, tidak pernah ada tabi'in dan orang-orang sukses yang kita kenang sebagai orang kaya luar biasa yang mengamalkan petunjuk itu dalam pekerjaannya, kecuali dagang dan bisnisnya tidak pernah kembali modal, selalu kembali untung.
Tidak pernah kembali modal, selalu untung. Ya, saya mengatakan ini karena saya meriset, Pak. Saya riset, Abdurrahman bin Auf itu pernah saya riset. Dari mulai modal pakaian, mempraktekkan petunjuk bisnis dalam Al-Quran, dipraktekkan petunjuk nabinya, jadi orang paling kaya di masanya, yang kalau kita hitung valuasi hartanya, nilai hartanya di era sekarang, itu saat meninggal mewariskan 14.000 triliun. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, asetnya masih ada sampai sekarang. Anda kalau umrah lewat itu, ya, jalur itu pasti melewati satu hotel warnanya krem, itu tulisannya jelas, wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, wakaf. Bisa nggak Anda membayangkan dari satu sumur, ada kebun di situ, satu sumur diwakafkan, lalu berganti masa dialih fungsikan, itu sekarang jadi hotel, dibukakan akun di Bank Saudi atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Setiap ada penghasilan dimasukkan ke situ, disodakohkan untuk kepentingan umat Islam. Orangnya sudah wafat 15 abad yang lalu, nggak ada orangnya, akunnya ada. Kita orangnya ada, akunnya nggak ada. Ada cek. Nah, itu yang merubah itu apa? Al-Quran. Sehingga sahabat itu, mereka punya passion, punya bakat, dialirkan dan jadi pilihan. Kan 4 ya, Anda tinggal lihat di 4 ini. 1 kedudukan, ilmu, yang kedua 3 harta, yang keempat tenaga. Anda mau pilih yang mana? Tentukan salah satu. Tentukan salah satu dari 4 ini. Ya, di kedudukan silakan. Ya, dari yang paling tinggi misalnya dari presiden, jadi gubernur, jadi wali kota sampai ke bawahnya terus gitu. Nanti lihat belajar pedomannya bagaimana jadi pemimpin yang baik, turunkan. Maka di situ kita punya tokohnya, ada Abu Bakar, ada Umar dan turunan-turunannya, sejahtera. Setiap di copy paste di generasi setelahnya makmur. Karena memang tidak dibatasi di waktu tertentu. Silahkan Anda cek. Di era Umar bin Abdul Aziz kan bukan eranya sahabat. Hebat juga, luar biasa juga, sampai masa keemasan dibawa. Terbalik ketika Qur'annya ditinggalkan, malas ngajinya, hadisnya jauh, selesai, jatuh. Silahkan cek dalam sejarah. Masa-masa keemasan orang-orang Islam pada masa itu ketika dekat dengan Al-Quran. Ulamanya masih didengar, dijaga, diamalkan, ilmuwan makin banyak, sampai ke Andalusia, sampai di Iberia, sampai Mensibwa, sampai disebutkannya peradaban Islam di Spanyol, peradaban Islam di Portugal, peradaban Islam di A, B, C dan sebagainya. Kapan? Ketika dekat dengan Al-Quran. Ketika Qurannya mulai jauh, mulai sibuk dengan dunia, jatuh. Nah, ini yang mau saya tekankan di bagian yang pertama. Ilmu silahkan, kita punya tokohnya, ada Ali bin Abi Thalib, ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an, ya. Kemudian di babnya apa lagi? Harta, ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ada Talhah dan sebagainya. Bab tenaga siapa? Ada Bilal bin Rabah. Apa Bilal pernah dikenal sebagai crazy rich di zaman Nabi? Tidak. Bagawan pengetahuan? Tidak. Punya kedudukan? Tidak. Apa pekerjaannya? Adzan. Tapi pernah nggak Anda mendengar begini? Bilal cemburu pada hartanya Utsman? Pernah? Tidak. Bilal cemburu pada ilmunya Ali? Pernah? Tidak. Kenapa? Karena mereka sudah memutuskan pilihan. Saya memilih yang ini sebagai bekal pulang kepada Allah. Jadi nggak ada cemburu pada yang lain, karena punya jalan hidup. Saya memilih adzan. Kenapa? Karena saat adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu selesai Nabi komen, aku mendengar suara tapak kaki Bilal itu di taman surga, dan dari teriakannya itu dipanjangkan lehernya, kata kiasan, maksudnya diberikan keutamaan dari suara adzannya. Bilal begitu dengar, adzan aja saya udah ke surga, ngapain saya capek kayak Utsman itu kan? Makanya beliau pilih itu jadi kebanggaan. Anda bayangkan, setelah Nabi meninggal itu dikejar-kejar, dicari, Pak Bilal ada di mana, sembunyi mempertahankan passionnya, sembunyi, ditawari ketua Mahkamah Agung. Tuh, Anda bayangkan, itu kan penawarannya tinggi, itu hakim agung tertinggi, ditawarin, ngumpet di pedalaman. Akhirnya karena nggak bisa, bagaimana dirayunya? Adzan aja deh, baru mau datang. Jadi tapi begitu sampai asyhadu anna Muhammad Rasulullah, pingsan. Karena membayangkan kenangan bersama Nabi, membayangkan keutamaan. Akhirnya balik lagi, jadi kebanggaan. Rizki kan sudah teratur, asal Anda bergerak Allah kirimkan.
Profesi itu kan cuma perbedaan dalam mencarinya saja. Yang dosen, yang arsitek, yang dokter, itu cuma perbedaan dalam mencarinya. Kuota rizkinya teratur. Walladzi qaddara fahada, telah ditetapkan, diberi petunjuk, tinggal ikhtiar, rizki dapat. Jadi biasa-biasa saja. Orang dulu tuh biasa-biasa saja, menganggap Abdurrahman bin Auf biasa-biasa saja. Kata Nabi, ya, ini kalimat yang sangat viral ini. Kalimat sangat viral. Beliau itu tidak khawatir dengan orang Islam yang kaya, karena kaya itu biasa saja. Yang khawatir itu yang tak mampu memanage kekayaannya. Jadi biasa-biasa saja, tidak usah berlebihan. Sama saja dengan yang ngambil tenaga, dengan yang ngambil ilmu, dengan yang ngambil kedudukan. Yang membedakan cara memanage, cara mengolahnya. Kalau kita punya fikihnya jadi kebanggaan. Oh, Bapak cuma adzan? Iya, saya punya sanad ke Bilal bin Rabah. Bacakan hadisnya. Dan itu kan jadi kebanggaan tersendiri. Fikihnya ada, jalannya ada. Nah, ini yang ingin saya tekankan dari nilai-nilai Al-Quran.